37 dan rekan saya bernama Gita Aulia dengan NIM 2403011077. Saya Nuki Wedatul Febria dengan NIM 2403011132. dan kami akan mempresentasikan pedagogi tentang mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Baiklah, materi pertama yang disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, apa sih berpikir kritis itu? Berpikir kritis itu adalah kemampuan seseorang dalam menganalisis informasi, menilai suatu pendapat, menemukan hubungan antar konsep, serta membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang tepat. Jadi, berpikir kritis itu adalah seseorang yang telah menemukan informasi, kemudian dia menganalisis bagaimana informasi itu terserap pada diri mereka. Nah, menurut Fasion, pada tahun 2015, berpikir kritis mencakup beberapa keutamaan, yaitu interpretasi, kemudian analisis, kemudian evaluasi, dan kemudian kesimpulan, penjelasan, dan penguatan diri. Nah, kemampuan tersebut membantu siswa dalam menyelesaikan masalah secara sistematis. Berarti membantu siswa menyelesaikan masalah secara kayak tepat, tapi juga di dalamnya itu terstruktur. B. Teknik mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada siswa SD. Ada 5 teknik. Yang pertama adalah menggunakan pertanyaan terbuka. Misal begini, bisa kita sebagai guru menemukan pertanyaan terbuka. Mengapa angin itu bertiup? Nanti siswa akan menganalisis pertanyaan tersebut dan mengaplikasikannya. Contohnya gini, mengapa kita harus menjaga lingkungan dan kenapa lingkungan itu tidak dijaga. Jadi siswa itu dapat menemukan pendapat dari mengapa lingkungan itu harus dijaga dan mengapa lingkungan itu tidak dijaga. Nah, yang kedua adalah melakukan diskusi kelompok. Nah, maksud kata diskusi ini adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat agar mereka bisa mendengarkan pendapat teman lainnya. Yang ketiga adalah memberikan masalah nyata. Apa sih maksud memberikan masalah nyata? Maksudnya adalah guru memberikan masalah nyata yang dekat dengan kehidupan siswa. Yang keempat adalah menggunakan video pembelajaran yang menarik seperti gambar, video, atau fenomena kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah membiarkan siswa memberikan alasan. Karena di sini siswa perlu berlatih mengemukakan alasan tersebut sehingga pikiran mereka itu jadi berjalan dan disitulah pikiran kritis mereka mulai muncul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. C. Mendorong siswa untuk bertanya dan mengeksplorasi ide-ide baru. Bertanya merupakan salah satu bentuk aktivitas berpikir kritis melalui pertanyaan. Siswa dapat menggali informasi terlebih dahulu dalam dan mengembangkan rasa ingin tahunya. Guru dapat mendorong siswa bertanya dengan cara menciptakan suasana belajar yang hangat dan nyaman dan menghargai setiap pertanyaan siswa. Guru juga dapat menggunakan metode lain seperti diskusi, brainstorming, dan kegiatan penyelidikan lainnya. Selain bertanya, siswa perlu diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi ide
Peran guru bukan hanya sebagai pemberi informasi, tetapi sebagai fasilitator. D. Pembelajaran berbasis masalah untuk melatih berpikir kritis. Problem Based Learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai awal proses pembelajaran. Dalam model ini, siswa diberikan suatu permasalahan kemudian mencari solusi melalui kegiatan penyelidikan. Menurut Arens 2012, pembelajaran berbasis masalah membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, serta kemampuan bekerja sama. Selanjutnya yaitu tahapan pembelajaran berbasis masalah meliputi yang pertama, orientasi siswa terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil pemecahan masalah. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah. Contoh penerapan PBL di sekolah dasar yaitu guru memberikan masalah tentang sampah di lingkungan sekolah. Siswa diminta mengidentifikasi penyebab masalah, mencari solusi, dan membuat rencana tindakan untuk mengurangi sampah. Yang terakhir yaitu E, contoh soal atau situasi yang merangsang berpikir kritis siswa. Contoh soal yang dapat melatih kemampuan berpikir kritis siswa SD yang pertama yaitu IPA. Di halaman sekolah banyak tanaman yang terlihat layu. Menurutmu bagaimana penyebab tanaman tersebut bisa layu? Yang kedua yaitu IPS. Di sebuah desa terjadi banjir setiap musim hujan. Menurut pendapatmu, apa penyebab banjir tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Yang ketiga yaitu pendidikan Pancasila. Temanmu memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Apa sikap yang sebaiknya kamu lakukan? Yang keempat yaitu bahasa Indonesia. Sebuah berita menyampaikan informasi tentang lingkungan yang rusak dan bagaimana cara mengetahui apakah informasi tersebut benar. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kami selaku pemateri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're